dengan bersama lima informasi materi yang disampaikan oleh Bapak Narasumber dari Polres Bandung maupun dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung Soreang. Jadi nanti Bapak setelah selesai sosialisasi itu tentunya bisa transfer kembali untuk sosialisasikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing, khususnya di wilayah 5 kecamatan yang hadir pada kesempatan ini, sehingga program-program ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan untuk kebebasan yang paling menurut kendaraan bermotor sama Cimau, sama Pengalengan, sama Desari, besok nanti ini dari Polres Bandung sekaligus dan juga mengajar besok nanti kepala desa, perwakilan kepala desa dari 5 kecamatan Banjaran, Cimau, Pangalengan, Desa Pangomber, para tokoh masyarakat datang ke darat. Sallallahu alaihi wasallam berkat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya termasuk kita satu umatnya yang terkasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan lebih dahulu saya ucapkan selamat datang bapak-bapak dan ibu semua, khususnya Narasumber dari Kota Bandung, Pak Bagus ya, Bagus. Dalam acara sosialisasi pembebasan BPNKB 2 dan seterusnya, serta sosialisasi Undang-Undang 22 tahun 2009. Pertama-tama saya haturkan ucapan terima kasih Pak Camat atas kesediaan kunjungan kami di tempat Kecamatan Banjaran ini, Pak. Kami dari tim Samsat ucapkan terima kasih. Saya hormati tentunya Pak Camat Banjaran, Pak Camat Pengalengan, Pak Camat Cimau, Pak Camat Desari, dan Pak Camat Pangomber, Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan tokoh agama juga hadir. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Doni Ferianto. Mungkin baru 8 bulan berada di Kabupaten Bandung Soreang ini, Kabupaten Bandung di wilayah Kabupaten Bandung Soreang. Saya diamanahkan sebagai Kepala UPPD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Bandung Soreang. Memang Kabupaten Bandung Soreang ini terbagi atas 2 samsat. Samsat yang pertama di Rancaikek dan yang kedua di Soreang. Masing-masing wilayah kerjanya 15 kecamatan untuk Rancaikek dan 15 kecamatan untuk Soreang. Untuk ini saya berkesempatan hadir di Bapak Ibu sekalian terhadap pengelolaan pajak provinsi. Tim kami di Samsat ini kan terdiri dari 3 instansi, Pak. Dari kepolisian, dari dinas pendapatan, dan dari jasa raharja.
kebetulan memang dari undangan kami juga ada perwakilan Komisi 3, cuman memang ada agenda lain, jadi mohon izin tidak berkesempatan hari untuk acara ini. Izin menyampaikan paparan bahwa sosialisasi ini memang merupakan kegiatan agenda yang sudah dilaksanakan secara bertahap di 4 tahap di kecamatan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Bandung II Soreang. Nah, kita ketahui bahwa saat itu terdiri dari 3 unsur instansi, dari Polda, dari Bapeda, dan dari Jasa Marga. Dan di sini mungkin BJB hadir sebagai penerima hasil penerima pendapatan di Samsat. Lanjut. Nah, ini wilayah Kabupaten Bandung ini terbagi atas 2 wilayah. Memang dengan cakupan luas wilayah yang cukup luas, sehingga badan pendapatan membagi wilayah kerja itu di provinsi itu ada 34 samsat. Dari 26 kabupaten kota ada 34 samsat, sehingga di Kabupaten Bandung ini terbagi atas 2 samsat. Untuk wilayah kerja Bandung II Soreang meliputi Kecamatan Soreang, Budaya Katapan, Kutawaringin, Margahayu, Cangkuang, Arjasari, Cimaung, Pangalengan. Melingkupi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak bahan bakar. Kemudian kabupaten kota ada 11 jenis yang sudah Bapak Ibu tentunya ketahui. Akan tetapi provinsi ini punya pendapatan juga langsung dana bagi hasil ke kabupaten kota tentunya. Untuk undang-undang yang lama, pembagiannya untuk pajak kendaraan itu 70% provinsi, 30% kabupaten kota. Nah, dengan undang-undang AKPD yang akan berlaku nanti, mungkin Perpresnya sedang dibuat oleh pusat, pembagian DBH ini akan terbalik 66%. Bersama dengan tim orang-orang BUMDes sebagai penelusur. Nah, kita ada program kegiatannya, ada anggarannya untuk penelusuran oleh BUMDes, sehingga Bapak Ibu di desa yang BUMDesnya sekiranya punya effort yang atau BUMDesnya akan beregulasi dalam hal lain pajak kendaraan bermotor, silakan menghubungi kami akan berkoordinasi. Tentunya BUMDes itu badan usaha yang mempunyai tentunya nanti ada properti dari Bank Jabarnya. Itu aturannya nanti Bank Jabar yang regulasinya dari Bank Jabar untuk terhadap properti dari keuntungan pembayaran pajak. Nah, ini sudah ada 12 BUMDes. Ke depan di wilayah 15 kecamatan ini ada 133 BUMDes, 132 kalau nggak salah, 3 kelurahan ya, gitu. Mudah-mudahan semangat BUMDes. Nah, kemarin juga di Margani sudah ada beberapa yang ada yang mereka ke lampu merah. Nah, itu kita observasi karena memang kita tuntut terus dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini mungkin ada beberapa desa yang kesulitan dan juga tidak mengetahui persyaratan dari hibah untuk balik nama ke atas nama pemerintah desa. Kemarin memang sudah berlalu prosesnya, tapi apabila ada yang ingin melakukan balik nama untuk atas nama pemerintah desa, silakan hubungi kami langsung ke kantor Samsat. Kita bantu. Next. Nah, ini sudah sering kita sampaikan tentang inovasi layanan Samsat. Ada Sabara, ada Signal, pembayaran pajak lewat online, bisa dimanapun dan kapanpun.
bisa malam hari, bisa di manapun di berada, bisa di luar negeri, dan kalau pakai sinyal pun sudah bisa terkirim SRK-nya langsung ke wajib pajak. Nanti Bu Karin ada video simulasinya tentang sinyal. Nah kalau Sabara tinggal diunduh di Play Store. Ini pun untuk mengetahui berapa besar pajak bisa di sini, di mana posisi layanan bisa di sini, ataupun informasi lainnya. Ini dari 2014 sudah bergulir aplikasi Sabara ini. Karena aplikasi Sabara kita punya kode bayar, tinggal pilih kita mau bayar lewat MBNI, lewat Alfamart, Indomaret, ataupun tadi PPOB di BUMDes. Next. Terus, nah ini untuk layanan di luar weekday, kita juga memfasilitasi adanya layanan Sabtu sore, hari Sabtu sore di Gading Tutupan, di depan Samsat juga ada kafe. Kalau Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk weekday membayar pajak, ada di Sabtu sore hari Sabtu itu pukul 5 sampai jam 8 malam. Bukan barang baru tentang penghapusan kendaraan bermotor ini sudah ada sejak dikeluarkan pada tahun 2009. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada perpol terbaru yang ditandatangani oleh Pak Kapolri, yaitu nomor 7 pasal 84 sampai dengan 86. Lanjut. Ini dasar undang-undangnya. Rekan-rekan sekalian, yang mendasari penghapusan kendaraan bermotor itu adalah salah satunya tidak terregistrasinya kendaraan bermotor. Ya, dari 100% yang terregistrasi hanya 60%. Apa hubungannya dengan pendapatan yang di bawah Pak? Ya, kalau ini terjadi, ini yang dasarnya negara kita akan terjadi oleh atau bangkrut. Ini ya, kita sebagai aparatur negara semua, ya termasuk saya, para camat, para kades yang digaji oleh negara. Nah, apabila negara kita bangkrut, pembangunan nol semuanya, termasuk gaji kita juga mungkin tidak akan terbayarkan. Gitu ya. Ini saya harus terbuka bahwa rekan-rekan nanti sebagai pendorong masyarakat untuk bisa segera meregistrasikan atau membayar pajak. Salah satunya ini banyak negara di luar, salah satunya kalau nggak salah negara Argentina yang menyatakan dirinya bangkrut. Kenapa menyatakan dirinya bangkrut? Kalau tidak dinyatakan bangkrut, ini pinjaman luar negeri terus berbunga. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Apa yang mendasari penghapusan kendaraan ini akan segera diberlakukan. Salah satunya adalah pendapatan negara kita tidak sesuai apa yang direncanakan. Ya, contohnya perencanaannya 100 miliar. Cuma 60 miliar yang masuk ke negara. Sedangkan pembangunan itu 100% sudah direncanakan. Membangun jembatan, membangun sekolah. Apabila pemasukannya kurang, otomatis tidak bisa terlaksana. Itu ya, lanjut. Ini kembali kepada yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya selaku Kanit Presiden. Saya membawahi STNK BPKB Provinsi. Mungkin nanti akhir paparan ini ada program dari kepolisian yang akan saya sampaikan tentang sini. Ini tentang legitimasi BPKB. Kenapa BPKB tidak usah dibawa-bawa sewaktu Bapak Ibu berkendaraan? Tidak usah. Karena BPKB adalah legitimasi kepemilikan. Ya, legitimasi kepemilikan. Cukup disimpan di tempat yang aman. Tidak usah dibawa-bawa. Boleh dibawa. Kalau Bapak nanti saya tidak akan membahas tentang menyekolahkan BPKB di bawah.
Nah, kalau STNK adalah legitimasi kepemilikan. Sedangkan STNK adalah legitimasi pengoperasionalan. Kalau STNK di jalan itu memang harus dibawa, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai BPKB dibawa-bawa. Banyak sekali kejadian, maaf nih, duplikat BPKB itu semua ke meja saya. Ya, saya paling tanyalah saya Bu Ina. Semua pengajuan duplikat BPKB harus melalui saya. Ada pengajuan tahun kemarin 30, mohon maaf, yang lolos ke meja saya hanya 3. Karena apa? Kembali lagi, duplikat BPKB sangat-sangat harus benar-benar diperiksa benar, karena itu nanti menyangkut bisa disalahgunakan. Ya, kembali lagi. Jadi lebih baik BPKB disimpan di tempat yang aman. Karena saya kalau memeriksa pengajuan duplikat BPKB pasti saya baca LP-nya. Kebanyakan jatuh sewaktu di jalan. Kebanyakan saya baca itu jatuh sewaktu di jalan. Mau bawa mana di BPKB ya? Kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya silakan disimpan di tempat yang aman. Cukup membawa STNK. Kalau STNK persyaratan duplikatnya tidak rumit, hal itu juga bisa langsung dicetak kembali sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang terakhir adalah tentang SIM. Nanti saya juga akan membahas tentang legitimasi kepemilikan SIM. Kalau ini sebagai fungsi kontrol penegakan hukum, itu lanjut aja. Ini mekanisme pembayaran pajak 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Sekarang pembayaran pajak 1 tahun, Pak Agus memiliki sambaran, kita memiliki SIM-nya. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan seperti apa cara mendownload SIM-nya. Lanjut, oh iya, 1 tahun rekan-rekan Ibu Bapak sekalian hanya membawa KTP, STNK, cukup itu saja. KTP dengan STNK, jangan lupa juga bawa uang. Kalau bawa uang nggak bisa juga. Nah, ini yang agak banyak persyaratan adalah lanjut nih di pembayaran 5 tahun. Kalau bahasa ininya adalah ganti kaleng ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau 5 tahun Bapak Ibu sekalian, 1, membawa kendaraannya, jangan lupa dibawa kendaraannya karena harus dilakukan cek fisik. Membawa kendaraan, membawa BPKB, membawa STNK, membawa KTP. Ya, cukup 4 itu. Nanti prosesnya akan dilaksanakan di Samsat. Ya, kembali lagi Samsat di Kabupaten Bandung ada 2, Ranca Ekek dengan Soreang. Batasnya adalah dari apa sih? Memang idealnya sebenarnya Ranca Ekek itu juga berdiri sendiri ya, karena terlalu jauh di sini pusatnya terlalu jauh. Saya juga kadang ke Ranca Ekek itu bisa dihitung dalam sebulan, mungkin hanya sekali Pak. Karena memang terlalu jauh itu ya, Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi nanti kalau cetak 5 tahun, kalau dari Ciparai ke sana, Bapak Ibu sekalian harus ke Samsat Ranca Ekek. Ya, dari kalau ke sini baru ke Samsat Korea. Persyaratannya cukup 4 tadi, bisa dibaca. Lanjut. Ini telegram Kapolri untuk penghapusan, dipertegas juga dengan telegram Kapolri tadi. Penghapusan, yang itu aja. Tidak serta-merta kita melakukan penghapusan kendaraan, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa peringatan
membayar ditambah 2 tahun, jadi 7 tahun. Ya, tidak melakukan registrasi atau tidak membayar pajak akan dikirim surat cinta ke rumah Bapak Ibu sekalian. Saya juga pernah dapat surat cinta dari Pak Kapus, saya kebayar pajak warna merah. Sama itu. Ada lupa Pak, ya betul. Datangnya berupa banyaran lagi Pak. Saya nggak lupa ya. Pak Kades siapa kalau masalah ya saya orang kreasi Pak. Ketika saya menerima surat cinta warna merah, ada astagfirullah saya lupa. Ternyata saya nggak bayar pajak kendaraan ini betul Pak. Saya kadang pakai alarm, setelah itu saya pakai alarm beberapa kali saya bayar pajak. Aduh sayang banget kalau beli bakso lumayan juga kan, hampir kalau mobil itu kena dendanya 300 kalau nggak salah Pak. 300 atau 400 lah. Beli bakso bisa berapa mangkok gitu kan. Padahal itu memang lupa. Bapak Ibu sekalian saya kembali lagi lupa Ibu manusiawi. Makanya ini nanti mohon maaf nanti hubungannya dengan BBM 2. Bapak Ibu sekalian, apabila tidak di BBM kan berarti surat peringatannya akan dikirim sesuai dengan STNK yang tertera. Nanti akan diberi peringatan 1 kali 1 bulan, dikasih tenggang waktu. Peringatan kedua adalah 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan ditunggu masih juga nanti akan diberi surat peringatan yang terakhir 1 bulan. Hanya berarti 7 bulan Bapak Ibu sekalian baru akan dilakukan penghapusan data resident nomor. Kalau istilah kasarnya akan dibolongkan, ya akan dibolongkan. Lanjut nih, kembali ke yang tadi. Bapak Ibu sekalian, penghapusan resident nomor itu ada 2, yaitu penghapusan atas permintaan dari pemilik. Apabila Bapak Ibu sekalian memiliki kendaraan yang sudah tidak bisa dioperasionalkan lagi, yaitu di besi tuakan, segera ya bikin permohonan penghapusan dengan mencantumkan persyaratan. Salah satunya yaitu persyaratan dari bengkel. Bengkel juga tidak hanya bengkel firma, ada bengkel kualitas juga. Ada persyaratannya yaitu memiliki izin usaha, bahwa bengkel tersebut memiliki izin usaha. Setelah pengajuan nanti kami dari BPN, saya dengan Pak Kapus akan meninjau apakah ini layak untuk dihapuskan atau tidak. Ya. Selanjutnya, pemilik farmol tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 kali setelah habis masa berlaku yang tadi saya jelaskan. Penghapusan tidak berlaku apabila diblokir. Contohnya, Bapak Ibu punya kendaraan yang hilang, dibuat laporannya diblokir, itu tidak bisa kita hapuskan. Karena apa? Apabila ditemukan kembali registernya hilang, kita tidak bisa membuktikan kembali. Rasanya itu kenapa tidak dihapuskan. Bayar pajaknya masih berjalan. Saya juga konsultasi ke Pak Kapus karena yang berwenang untuk berjalan tidaknya pajak itu dari beliau. Saat ini masih berjalan. Kalau untuk dilakukan tapi salah satunya saya pernah, mohon maaf saya tidak menunjukkan ini, salah satu kemarin KPK artis yang kendaraannya disita wilayah Rajakin. Artis yang waktu itu beliau gubernur kalau nggak salah, mobilnya Velfire itu disita oleh KPK 2018. Setelah disita oleh KPK jadi milik negara, dilelangkan. Pemenang lelangnya ini setelah dibuka harus membayar pajak sekitar 100 juta. Nah, ini saya membayar 100 juta. Dia kalau salah dijual gitu ya. Bapak, mohon maaf, kalau Bapak mutasi tidak usah mencantumkan KTP yang dahulu, Bapak cukup pakai KTP yang sekarang ditujukan. Termasuk BBM ya. Bapak jangan udah pindah kemana, saya mau BBM, nggak usah.
BPN itu cukup KTP yang dituju sekarang. KTP yang dituju sekarang. Siapa mau dibalikan ke siapa? Jadi nggak usah KTP yang Enggak namanya. usah. Sekarang Ya. kita tahu. Iya, tidak usah. Itu ya, nanti akan saya buka sistem untuk tanya jawab ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya langsung ke signal. Kembali lagi, ada beberapa keunggulan dari signal. Bapak Ibu tidak usah datang ke Samsat untuk pengecapan. Kan yang di kolom 4 itu ada 4 kolom ya. Kalau Sambara tetap harus melakukan pengecapan, Bapak tetap ke Samsat. Kalau signal tidak usah. Silakan disaksikan videonya seperti apa. Kesatuan. Kepada satuan lalu lintas khususnya untuk membuat wadah apabila pemohon SIM tidak lulus melakukan ujian. Jadi kami dari Polres Bandung membuka bimbel gratis yaitu pada hari Selasa dan Kamis jam 3 sampai dengan jam 5 sore serta hari Minggu di Car Free Day jam 8 sampai dengan jam 11. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada warganya bahwa kami Polresta Bandung membuka bimbel. Ya, ada beberapa ujian untuk mendapatkan SIM, yaitu ujian teori. Teori menggunakan e-Hafiz yang langsung connect ke Korlantas. Soalnya sejumlah 20. Apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai 70 nanti dinyatakan lulus. Seperti itu. Ujian teori tidak bisa dilakukan mengulang pada hari itu juga. Tidak bisa kecuali praktek. Karena ujian teori langsung hubungannya adalah ke Korlantas dan saat ini belum bisa. Sistem belum bisa untuk mengulang. Ya, pada hari itu juga. Kalau praktek Dan mungkin hasil BPKB-nya kan karena dijadikan kalau seperti itu bisa atau tidak, itu saya juga bertanya. langsung saja. Kalau saya sudah lupa. Ya Pak, Pak Agus, BPKB. Satu lagi, nomor telepon itu. Saya tidak bisa. Ya, tapi intinya bagus. Satu, Bapak harus buat kehilangan. Kehilangan bukan cukup Bapak bikin kehilangan, tapi Bapak harus di BAP. Berita acara pemeriksaan. Hilangnya di mana? Kalau EAP kan cuma selembar gitu aja. Nanti Bapak harus di BAP. Di Polres atau Polsek? Boleh di polsek sebentar. Iya. Nanti Bapak diperiksa di situ hilangnya kapan. Pokoknya itulah pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Setelah itu nanti setelah Bapak nanti mengajukan blokir BPKB. Nanti ke saya untuk mengajukan. Oke Bu ya. Baik, semangat Bu. Selanjutnya Bapak jangan lupa nanti Bapak buat iklan 1 bulan 1 dan iklannya harus koran nasional ya, bukan koran nasional Bapak, koran nasional ya kerja berturut-turut 3 bulan satu, jangan disatuin yang itu juga Bapak bikin di sana itu enggak 1 bulan Bapak bikin lagi 1 bulan selanjutnya bikin lagi 1 bulan selanjutnya 3 bulan. iya. Nanti Bapak
Oh ada yang lain. Tapi intinya Bapak proses saja. Kalau kendaraan BPKB bilang nanti tidak bisa dijual. Memang prosesnya agak rumit, tapi insya Allah akan muncul, akan diterbitkan. Saya yakin akan diterbitkan. Kecuali Bapak bohong, PKB-nya disuruh dijual. Mungkin juga ada persyaratannya dari Resi, bahwa dari Resi tertentu bahwa kendaraan Bapak tidak diambilkan. Salah satu persyaratan 18. Ya. Terus Bapak tadi BPKB setelahkan prosesnya Bapak mau ngapain? Balik nama. Oh mau balik nama. Kalau balik nama tidak bisa Udah lupa saya. harus lunas dulu Pak. Nampaknya kok saudara sana mengambil dari dipakai rumah datang bayar dari sekalian makan apa belanja. Butanya bahasa Sunda, maki apa? Oh, dan bahasa Sunda. Serupanya. Tapi kalau mau kamu dari semuanya yang pertanyakan tadi Bapak siapa yang pertama namanya Pak Yodi. Padahal tadi Bapak berbicara tentang besarnya yang tidak membayar pajak karena tadi ada KTM book kendaraan tidak melakukan daftar ulang, gitu kan Pak? Nah, apakah sanksi bila kendaraan itu tidak daftar ulang atau ada razia dari kepolisian atau dinas terkait? Karena saya melihat tidak pernah ada di Banjaran razia orang yang tidak bayar kendaraan pajak. Nah mudah-mudahan supaya meningkatkan anggaran pemerintah pendapatan. Terus yang kedua faktor apa saja yang menentukan besarnya pajak kendaraan bermotor? Yang selanjutnya, apakah pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan dari daerah? Apakah tidak ada sumber-sumber lain selain kendaraan bermotor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah material yang ada di kita ya Pak yang cukup tinggi, sanksinya apa, seperti apa gitu ya, dan kita membayar kategori KTNDU depannya seperti apa gitu. Pertama, kalau misalkan dia berkategori KTNDU kan pajaknya tidak dibayar, otomatis dendanya terus berjalan. Jadi denda itu misalnya 20% per bulan. Ditambah bulan berikutnya 4%, berikutnya juga 2%, makin banyak dendanya, maksimal per bulan 25%. Nah itu denda itu jadi hukumnya juga wajib kan, pokoknya juga, dendanya juga. Itu untuk punishment yang menunggak. Yang kedua, kendaraan yang KTNDU kan tadi ya kalau 5 tahun tidak diperpanjang plus 2 tahun kendaraannya akan dihapuskan sesuai dengan undang-undang 22 tahun 2009. Kan berkaitan antara pajak dan berlakunya STNK. Jadi kalau 7 tahun tidak diperpanjang, menyangkut undang-undang ini akan dihapuskan. Dihapus Pak dalam daftar aja. Dalam daftar izin oleh Samsat dan tidak bisa didaftarkan kembali. Jadi istilahnya Kodok. bukan begitu Pak. Jadi kendaraan yang akhirnya kan tidak bisa dijual. Ada saya, ada BPKB, ada STNK, tapi tidak terdaftar di Samsat. Berarti kendaraan itu tidak layak operasional ya. Tidak bisa dioperasikan di jalan dan harganya pun kalau dijual ini kalau tidak terdaftar di Samsat jadi kendaraan yang bodoh, tidak operasional, berarti nanti ke depan mungkin ada operasi begini terhadap kendaraan tersebut di depan. Nah terhadap penindakan juga sebenarnya kita punya kegiatan operasi terpadu. Memang di masa pandemi ini
kendaraan, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan pajak rokok. Kalau kabupaten kan banyak, pajak rekamo, parkir, restoran, hotel, dan sebagainya. Dibagi-bagi ke kewenangan pemerintahan. Ini kemampuan desa pun atau di daerah, pusat kemampuan desa, nah kemampuan fiskal provinsi itu dari pajak kendaraan. Dan juga karena provinsi daerahnya pun kabupaten kotanya belanja dari pembangunan pun ada bantuan keuangan kabupaten kota, ada program kegiatan yang memang jalan provinsi harus sama provinsi, juga ataupun kewenangan pembangunan daerah sungai yang kewenangan provinsi oleh provinsi untuk kegiatannya. Jadi memang pemerintah sudah ada aturan mainnya gitu ya, aturan regulasi terhadap kewenangan dari pendapatan pajak tersebut. Memang ada sisinya ketika kita tidak bisa melakukan penindakan secara langsung. Salah satunya tidak semua pelanggar bisa, kita sekarang sudah ada RT ya. Tidak semua bisa kena. Kalau tidak punya SIM, tidak punya STNK belum bayar kan tidak bisa. Jadi hanya yang kasat mata saja. Dan di Kabupaten Bandung juga sementara belum ada, baru percobaan saja kemarin. Salah satunya nanti di Kapapan sudah ada, nanti yang akan mobile pakai mobil, nanti akan mobile seperti itu ya. Salah satunya apa ya, negara kita memang belum siap untuk apa ya, kesadarannya kurang gitu. Kalau tidak ada dorongan terus berat, termasuk juga yang bayar pajak seperti itu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Sedangkan kebijakan dari atas, salah satunya kemarin juga kan PMBU kita mau melakukan itu ya, ternyata dibatalkan karena salah satunya mungkin tidak boleh melakukan tindakan tidak langsung, tapi hanya himbauan. Tapi kembali lagi, masyarakat kita itu kan saat ini kesadarannya jauh, kesadarannya sangat jauh. Jadi kalau tidak ada push gitu, sulit. Itu ya Pak ya. Tapi kembali lagi, kalau saya sendiri semua saya mengikuti perintah dari pimpinan. Jadi apapun resiko yang dibawa kita harus siap. Itu ya Pak ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang pertama saya dari kesempatan Palayan. Yang pertama kaitan dengan pajak progresif. Yang tujuan awalnya itu untuk membatasi berbagai kendaraan. Tapi kenyataannya tidak bisa dibatasi sekarang. Apakah itu bisa dikaji ulang lagi kebijakan ini? Sudah aja dihapuskan pajak progresif. Jadi insya Allah kedepannya kesadaran rakyat bisa meningkat tanpa progresif, karena saya pandang untuk sekarang tidak relevan lagi dengan progresif, karena kendaraan terus masuk, kendaraan baru hampir tiap hari berapa yang masuk. Itu yang pertama, yang progresif untuk dikaji ulang lagi. Yang kedua, untuk sepanjang 1 tahun, pertama pemerintah sukses melaksanakan program pendapatan asli daerah termasuk. Yang kedua, masyarakat masih dibantu dimudahkan. Bisa tidak untuk pengelola 1 tahun tidak dengan identitas asli masyarakatnya, cukup fotokopi saja kepada desa, karena menjadi rahasia umum. Kalau tidak ada aplikasi nembak fotokopinya, nah bisa nggak ada program itu? Cukup dengan fotokopi saja identitasnya, atau cukup bayar pajak dengan membuat identitas asli. Nanti bagus pajaknya diganti dengan yang selalu bayar baru. Itu mungkin apakah bisa kebijakan untuk perpanjang 1 tahun dengan mengganti identitas sebagai yang asli. Yang kedua, yang ketiga, untuk SIM. Ketika masyarakat ingin membuat SIM beberapa kali tidak lulus, apakah untuk ketiga kalinya ada kebijakan tidak? Bisa lolos, karena sudah usaha beberapa kali, baik secara teori
kuasa. Kalau pengurusan STNK melalui biro jasa juga boleh, karena bukan legitimasi kayak SIM, dan itu jelas boleh. Ya boleh, bironya yang memang memiliki persyaratan dia mendirikan biro. Itu ya Pak ya, boleh. Ada surat kuasa, seperti itu. Aturannya jelas Pak, harus menggunakan KTP. Kenapa demikian? Hubungannya dengan BBM, nanti hubungannya dengan hubungannya dengan registrasi, karena kita kepolisian di Samsat adalah yang utama registrasi identifikasi. Kenapa wajib di BBM? Contohnya sekarang BBM dijual gratis. Kalau memang sudah dijual, kan kebanyakan maaf nih, kebanyakan apa katanya ada KTP dan sebagainya, karena Bapak tidak mau BBM kan, betul tidak? Baik lagi adanya suap itu dua pihak, terjadi dua kesepakatan. Ketika Bapak mengikuti aturan itu tidak akan mudah. Tidak sulit kok di BBM kan, kembali lagi. Tidak usah membawa KTP yang dulu. Kalau Bapak sudah jual beli, bawa kwitansi pembelian. Ya kwitansi pembelian saja. Bapak bawa BPKB, STNK, kendaraannya dibawa. Itu ya jawaban saya adalah Bapak BBNK. Ya, beberapa kali pemerintah memberi kemudahan, apalagi tahun lalu itu sampai 6 bulan Bapak bebas BBN, betul Bapak ya? Saya takutnya lupa nih. 6 bulan BBN 2021 itu. Saya itu pernah dari bulan Juni sampai kalau nggak salah sampai akhir tahun Pak. Itu bagaimana negara itu pemerintah memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan. Ayo segera di BBM kan. Dan yang terakhir, kenapa harus di BBM kan ya Pak? Ketika Bapak nanti kena klaim, yang Bapak nanti kirim surat itu adalah yang tertera di situ. Ya, yang tertera di plat nomor situ nanti. Kalau belum di BBM kan, berarti akan ke pemilik yang baru. Seperti itu. Masih juga makanya kalau sudah dijual nih, saya ingat ke bapak-bapak itu ya, kalau sudah dijual segera diblokir, ya kalau sudah diblokir sudah tidak bisa lagi pemilik yang baru harus memBBM-kan. Makanya segera ke Samsat bikin surat pemblokiran bahwa kendaraan sudah dijual. Ya jadi otomatis yang baru harus memBBM-kan. Itu ya Pak ya. Selanjutnya tentang SIM Pak. Untuk kalau itu adalah apa namanya, kata Bapak tidak ada apa tadi ya kebijakan Pak. Kalau saya pribadi adalah selaku pelaksana kebijakan ada di pimpinan kami ya Pak ya, seperti itu. Tapi intinya kalau Bapak hari itu tidak lulus diberi kesempatan untuk uji ulang, itu ada di ST 2837 kalau nggak salah itu Pak, langsung ya. Bapak hari itu tidak lulus, kalau tidak lulus di angka 8 Bapak tidak usah mengulang dari awal lagi, Bapak cukup mengulang di angka 8 saja. Tidak lulus di jejak, Bapak mengulang di jejak saja. Hari itu juga menit juga Bapak tidak usah ikut antrian ke belakang, langsung dikasih kesempatan untuk mengulang hari itu juga. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang memberi kesempatan mengulang, nanti Bapak bisa cek nomor telepon saya telepon. Pak Anu tidak memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan ulang kembali karena saya tidak lulus. Seperti itu ya Pak ya. Karena sudah ada dari Pak Kapolri yang
akademis dan penelitian lebih lanjut. Terima kasih masukannya Pak. Saya Kepala Desa Taros, Kecamatan Desari. Terkait dengan masalah aturan apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, beberapa paparan Bapak juga yang mungkin itu sudah dimengerti. Hanya barangkali saja menjadi penambahan karena di kecamatan kami ini di Kecamatan Desari. Bulan-bulan ini Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kamil lagi mengadakan pelayanan terpadu terhadap warga masyarakat. Baik itu pelayanan SKCK, surat kehilangan dan lain sebagainya kerjasama dengan Puskesmas. Nah, barangkali saja terkait dengan pelayanan pajak atau BPKB ini bisa difasilitasi oleh Samsat yang mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan Polsek, Pramil atau Pak Camat. Maksudnya ada Samsat keliling gitu Pak. Tapi karena di kecamatan kami setiap hari kerja itu ada kegiatan pelayanan terpadu untuk meningkatkan pembayaran pajak dari warga masyarakat terhadap Samsat atau Polres ini. Mungkin bakal terpanggil hatinya warga masyarakat ketika pelayanan lebih dekat. Barangkali dari Samsat bisa memfasilitasi kami Kecamatan Desari pertama Kabupaten Bandung. Terima kasih, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Layanan di desa. Bunga desa ya? Bunga desa itu layanan. Ya. Layanan. Nah, itu memang sudah kami apa namanya agregakan di depan. Tapi kalau ada yang sudah tadi, Bapak bisa mendengarkan boleh dari setiap desa yang membutuhkan layanan Samsat, kita akan agregakan. Kebetulan di kecamatan kami ini Pak Kapolsek, Pak Camat dan Kami bekerjasama untuk pelayanan terpadu juga. Di tiap-tiap desa itu. Jadi kerjasama antara biasanya hari Selasa di desa mana, Rabu desa mana, Kamis desa mana. Di kecamatan kami itu sudah Kecamatan. ya. Boleh Pak, nanti kita minta jadwalnya, karena kita juga bisa beberapa ya Samsat kontrolnya itu kita agregakan. Tapi tadi saya sampaikan juga terkait BUMDes Pak. BUMDes juga kita itu sebagai layanan. Artinya apabila di Kecamatan Desari dari Gabung ada BUMDes yang sudah biasa belum ada seperti ini. Pak, belum ya, Pak? Belum. Nanti kita dengan BDB lewat sudah ada yang PKW itu kan di sini Pak? Ada. Nah, kalau udah ada itu kita tingkatkan di Indonesia pelayanan Pak. Nanti kita koordinasikan dengan Pak Camat ya, Pak Camat dan Pak Des. Kita berkeliling Pak apabila BUMDes-nya berminat untuk jadi layanan. Fasilitas dengan masyarakat juga. Tapi tadi Pak, ya kita pantau, kita agendakan, kita lihat agenda dari Bapaknya dulu, kapan kita bisa masuk di mana. Kebetulan saya sedang mau ngobrol sama Pak. Ya, karena kalau yang Samsat keliling atau kita harus bertiga Pak, ada kepolisian, harus ada Bapenda, ada Salada dan ada keuangan. Jadi kita harus koordinasi secara yang gitu Pak. Daya tarik sebagai pertaruhan mungkin di antawisnya rekan tadi di termasuk di lingkungan berbalas pertaruhan abi yang sakit sampai dia menjadi pertaruhan apa yang menjadi dasar pertimbangan ketika panggilan gagal musim teras gagal musim dan ketika akan diperpanjang terlewat. Tapi kenapa dari lagi? Namun segitu bagi ibu, bapak, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pajak salah satu dominan ke pegawai negeri, ke ASN, ke pensiunan untuk pajak. Tidak cukuplah untuk mensosialisasikan dengan diwakili Kusim Kuli minangka Asosiasi DPD Kecamatan Banjar. Kalasan kepanjang tangan Kapolri teh beureun aya babin Mas. Ada saraos kan udah kami syukuri babin Mas. Dioptimalkeun we untuk mensosialisasikan seperti ini kepada warga masyarakat anu hari-hari karena pajak jika karena kadal gitu kan itu dipayahan juga. Nah mudah-mudahan kemasan secara operasional anggarannya bagi Mas untuk operasionalnya supaya punya pekerjaan kerjasama dengan tim-tim yang ada di desa atau di lingkungan itu penting supaya masyarakat tahu hal ini. Kasih itu kalau ada mengumpulkan masyarakat mensosialisasikan air lingkungan WA rumah kaitan dengan ini. Mudah-mudahan usulan kalaupun ada anggaran Kapolri atau perpajakan. Luka dua ke rumah ini motorna atau BKP persyaratan menerang ngeteng. Boro-boro yang mulus sebenarnya. Ari mungkin ke media masa tingkat anu lebih kali itu benar membayar. Makanya saya tinggal ke 10.000 lebih kita omongkan itu. Bisakah tidak ada keringanan? Walaupun di ujung-ujungnya mau BPKB-nya hilang diantaranya jadi bodong. Tetap walaupun BPKB-nya hilang, motornya hilang, tetap BPKB-nya jadi bodong. Tetap dua-duanya. Akhirnya administrasi tetap hidup. Motor itu selama 7 tahun. Motor mungkin 2 tahun, 3 tahun karena sudah tidak ada administrasinya dan BPKB insya Allah harus menerapkan kalau kehilangan kelebihan seperti otomotif di tahun seperti itu. Artinya kesadaran memberi kesadaran kepada masyarakat kurang wajib atau kurang menyentuh tentang pembayaran pajak atau membereskan. Mudah-mudahan ini dua hal simpuling dengan ayat ini, walaupun itu kebijakan pimpinan atau keputusan dari atas bahwa kehilangan ini harus ada pengumuman ke di BAP dan sebagainya. Mudah-mudahan ada keringanan lain sehingga dapat musibah tapi dapat juga beban yang luar biasa bagi masyarakat. Itu mungkin harapan karena musibah tambah jadi kecamannya mengumumkan dulu iya motor 3 tahun rakyat administrasi berenang kayak diblokir itu saja. Jadi masyarakat mudah-mudahan hal ini bisa mengetuk atau bisa menganggap pajak-pajak untuk di Kabupaten Bandung khususnya. Hal itu sakit terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya hajat adalah tentang sanca. Tidak apa-apa Pak Kapus memberi izin kepada saya ya. Bapak, kenapa SIM habis masa berlaku ya Pak ya? Harus nol lagi. Kenapa? Ya. Bapak itu sudah ada di pasal Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 pasal 11 ya Pak ya. Jadi saya mengacu kembali lagi, saya hanya pelaksana. Kami itu pelaksana daripada undang-undang. Sudah ada undang-undangnya ya. Perlu saja. Dan Pak SIM adalah keahlian daripada sendiri. Jadi ketika Bapak keahlian perhitungan itu bisa berubah Pak. Dalam 5 tahun siapa tahu Bapak kecelakaan. Supaya Bapak sudah tidak bisa ngoper, sudah tidak bisa nginjak rem, sudah tidak bisa ini, tapi serta-merta Bapak tidak ujian lagi, tidak periksa kesehatan lagi, bagaimana Pak? Ya ini saya coba konkretnya di lapangan ya. Karena ketika Bapak melakukan yang pertama nanti Bapak dicek dulu kesehatannya dulu.
sebagainya itu contoh konkret yang saya berikan gambaran kepada Bapak seperti itu. Yang utama undang-undangnya sudah ada, begitu ya Pak ya? Terjawab enggak Bapak? Jadi ini bukan. Iya. Andai-andai katakan yang tadi selatan. Ini nyata loh. Ketika kita pernah 1 kali atau 2 kali karena ada keperluan, kita ada kematian atau sakit. Nah, ketika berperpanjang itu jadi pola lagi. Bapak diberi kesempatan bukan hari itu Bapak habis, Bapak memperpanjang 14 hari sebelumnya Bapak bisa. Ya. Bapak bisa memperpanjang 14 hari sebelum masa habis. Ya, masa dalam 14 hari itu Bapak setiap hari ada kegiatan. Pan kena lupa itu yang tadi bayar pajak lupa. Kami, makanya kami diarahkan tadi. Dan kalau SIM itu biasanya ada dulu hari kelahiran ya. Habisnya itu pas hari kelahiran. Begitu ya Bapak. Kalau saya Bapak belum waktu saya kasih Bapak kita diskusikan waktunya tidak cukup ya. Hanya untuk memberikan kuasa di Bapak. Supaya Bapak terima kasih untuk pertanyaannya luar biasa. Nanti bisa di-share ke saya. Selanjutnya Pak. Bapak, kembali lagi, kenapa PPKB kata Bapak menurut saya sudah kehilangan ya, dulu saya harus download. Bapak izin kembali lagi, BPKB adalah legitimasi kepemilikan. Jika kita hanya menunjukkan kembali BPKB, mohon maaf, kalau udah ada dua BPKB, ya Pak ya, tanpa kita mengikuti proses tersebut, Pak ya, kembali lagi, itu nanti akan merupakan kejahatan. Itu Pak. Jadi kembali lagi itu, kenapa harus ada tahapan-tahapannya ketika kita kehilangan, bukan untuk mempersulit. Ibarat Bapak itu sertifikat Pak. Ya, BPKB adalah sertifikatnya mobil. Kita kepolisian tidak bisa Bapak ngomong atau bikin apa kalau mau saya kehilangan BPKB Bu, ya udah saya munculkan, saya terbitkan, tidak bisa seperti itu. Aturannya jelas kok. Ya, aturannya jelas, PK-nya jelas, dan itu persyaratannya ada di PK. Kembali lagi kita bukan untuk mempersulit. Kan kalau BPKB kembali lagi Bapak tidak usah takut karena memang di jalan tidak ditanyakan BPKB ya, cukup STNK. Saya udah ngomong Bapak, kalau STNK sehari saja bisa terbit, yang penting persyaratannya Bapak bawa ya, seperti itu, sehari saja STNK bisa terbit karena dioperasionalkan di jalan. Kalau BPKB kan tidak dioperasionalkan, prosesnya agak lama pun tidak menjadi masalah. Itu ya Pak ya. Ini cukup ya Pak ya, kalau udah ada Acara sosialisasi dari mulai jam 10 pagi sampai saat ini jam 12 kurang Lumayan. 10 menit sudah kita laksanakan, dan ini sangat luar biasa ya. Acara sosialisasi sangat betul, respon dari para peserta sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kita berikan applause untuk para narasumber dan juga untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan menambah pengetahuan wawasan kaitan dengan perpajakan kendaraan dan bisa disosialisasikan. Jadi ketika ada masyarakat yang bertanya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjawab dan tentunya bisa disosialisasikan ketika ada lingkungan